Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik segitiga dan segi 4 bagian ke-17 yang akan menyajikan berkenaan dengan menemukan rumus bangun datar. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan temukan rumus dari bangun datar menggunakan dasar dari luas persegi panjang, mulai dari luas dari segitiga tumpul, luas jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tentu kali ini disajikan dengan cukup menarik ya. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Ya, untuk bisa menemukan luas dari beberapa bangun datar, kita akan gunakan dasar dari luasan persegi panjang ya. Jadi kalau diberi persegi panjang dengan ukuran panjangnya misalkan adalah A, kemudian ukuran lebarnya adalah T ya. Jadi kita menggunakan ukuran panjang adalah A dan lebarnya T. Maka nanti kita dapatkan luas dari persegi panjang adalah A dikali T atau panjang dikali lebar. Karena kita gunakan ukuran panjangnya A, lebarnya T, maka di sini nanti luas dari persegi panjang adalah A dikali T. Oke, sekarang kita coba terapkan untuk mendapatkan luas dari segitiga. Kita fokus pada segitiga tumpul ya. Nanti akan dicari dari tiga sisinya sebagai alas. Yang pertama, perhatikan pada segitiga tumpul dengan alas A dan tingginya adalah T ya. Jadi alasnya A adalah dan tingginya adalah T. Langkah berikutnya, bingkai segitiga tersebut dengan persegi panjang dan tarik garis tengah tinggi serta garis tegak pada alas. Ini adalah bingkai dari persegi panjang, kemudian kita tarik garis tengah tinggi dan garis tegak pada alas. Oke. Setelah itu, buat bingkai persegi panjang dengan ukuran A dan setengah T pada sisi kiri bawah, kemudian sisi sebelahnya dan sisi kanan atas. Perhatikan, ini adalah bingkai dari sisi bawah, sisi sebelahnya, dan sisi di atasnya yang warna biru ya. Jadi ini bingkai persegi panjang di bawah, sebelahnya, dan pojok atasnya. Kemudian beri warna berbeda pada potongan bias pada hasil pembingkaian. Perhatikan, ini adalah warnanya. Nanti kita akan coba seperti puzzle ya, kita pindah-pindah. Kalau sudah kita dapat bias dari penggalan bias-bias tersebut dengan warna, kemudian pindahkan bias-bias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah kiri bawah. Berarti dipindah di sini ya. Kita mulai ya. Oke. Ya, kita putar. Ya, ternyata tepat ya, membentuk persegi panjang dengan ukuran alasnya tetap A, tingginya setengah T. Sehingga kita peroleh luas dari segitiga adalah setengah A dikali T, atau setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat perspektif segitiga tumpul ini dengan sisi alasnya sebagaimana pada gambar ya. Ini adalah alasnya dan ini adalah tingginya ya. Oke, dengan ide yang sama, bingkai segitiga tersebut dengan persegi panjang dan tarik garis tengah tinggi serta garis tegak pada alas. Ini persegi panjangnya, tarik garis tengah tingginya, dan ini adalah garis tegak pada alas. Oke. Beri warna berbeda pada potongan bias pada hasil pembingkaian. Ini adalah potongan biasnya. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita pindahkan bias-bias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah kanan bawah. Jadi sisi sebelah kanan bawah sini ya.
sehingga tepat berbentuk persegi panjang. Ini kita pindah, ya ternyata tepat ya, memenuhi persegi panjang yang ukuran alasnya A, tingginya setengah T, sehingga luas dari segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Oke, berikutnya segitiga dengan perspektif sisi yang mana sisi miringnya sebagai alas ya. Ini misalkan ukuran alasnya, ini adalah tingginya ya. Idenya sama, bingkai segitiga tersebut dengan persegi panjang dan tarik garis setengah tinggi serta garis tegak pada alas ya. Oke, ini adalah garis setengah tingginya, ini yang tegak dengan alas. Kemudian beri warna berbeda pada potongan pias pada hasil pembingkaian. Oke, ini adalah warna berbeda dari pias-pias yang didapat. Setelah itu, pindahkan pias-pias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah bawah ya, sehingga tepat berbentuk persegi panjang. Jadi yang kuning, hijau ini pindah. Iya. Kemudian yang kuning ternyata tepat ya, memenuhi persegi panjang yang ukurannya alasnya A, tingginya setengah T, sehingga luas ketiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi kesimpulan dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang bangun berikutnya adalah jajar genjang ya. Untuk mendapatkan luas jajar genjang, perhatikan langkah-langkahnya. Diberikan jajar genjang dengan alas A dan tingginya T ya. Jadi ini adalah alasnya A, kemudian tingginya adalah T ya. Oke, berikutnya buat persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan panjang sisi alas jajar genjang dan tingginya sama dengan panjang sisi tinggi jajar genjang ya. Nah ini, oke, ini persegi panjangnya. Sekarang kita beri warna berbeda pada potongan pias yang dihasilkan. Ini ada dua potongan pias ya, kuning dan hijau. Nah sekarang kita pindahkan pias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah kiri, sehingga nanti didapat ya persegi panjang dengan ukuran alasnya A, tingginya T, sehingga luas jajar genjang adalah A dikali T, jadi alas dikali tinggi. Oke, bangun berikutnya adalah belah ketupat ya. Perhatikan diberikan belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya adalah D1 dan D2. Jadi ini adalah D1 dan ini adalah ukuran dari diagonal 2 ya. Berikutnya tarik garis diagonal-diagonalnya dan buat persegi panjang dengan ukuran D1 dan setengah D2. Kita tarik diagonalnya, diagonal D2 dan diagonal D1, kemudian kita buat persegi panjang dengan ukuran D1 dan setengah D2. Beri warna berbeda pada potongan pias yang dihasilkan. Nah, ini ada 4 warna ya dari pias-pias yang didapat ya. Oke, selanjutnya ini adalah ukuran setengah D2-nya di persegi panjang bawah ya. Selanjutnya pindahkan pias yang didapat ke bingkai persegi panjang di bawah sehingga tepat berbentuk persegi panjang. Berarti kuning ini pindah ke sini ya. Kemudian hijau pindah ke sini. Tepat membentuk persegi panjang dengan ukuran alas D1, tingginya setengah D2, sehingga luas belah ketupat adalah setengah D1 kali D2. Jadi luas belah ketupat setengah kali diagonal-diagonalnya ya. Berikutnya adalah bangun layang-layang ya. Perhatikan langkah-langkahnya, diberikan layang-layang dengan panjang diagonalnya D1 dan D2 ya. Oke. Buatlah garis diagonal-diagonalnya dan buat persegi panjang dengan ukuran setengah D1 dan D2 yang membingkai setengah layang-layang tersebut. Jadi ini adalah diagonal-diagonalnya. Nah, kemudian ini adalah bingkai dari persegi panjang dengan ukuran setengah D1 dan D2. Berikutnya beri warna berbeda pada potongan pias yang dihasilkan. Ini adalah potongan-potongan piasnya kita beri warna berbeda. Setelah selesai
kita pindahkan pias yang didapat ke bingkai persegi panjang pada sisi sebelah kanan sehingga tepat berbentuk persegi panjang. Yang kuning, yang ungu ini kita pindah, kita putar ya. Kemudian yang kuning kita putar, kemudian kita pindah. Ya, ternyata tepat membentuk persegi panjang dengan ukuran alas setengah D1, tingginya D2. Sehingga kita dapatkan luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Sama seperti belah ketupat ya. Jadi luas layang-layang adalah setengah kali diagonal-diagonalnya. Oke, terakhir adalah trapesium ya. Diberikan trapesium dengan ukuran sisi sejajar adalah A ya dan B, sementara tingginya adalah T. Kemudian bingkai trapesium dengan persegi panjang dan tarik garis setengah tinggi serta tarik garis pada titik-titik sudut pada sisi atas. Nah, ini dibingkai dengan persegi panjang, tarik setengah garis tinggi dan garis yang tegak lurus ditarik dari sisi atasnya. Kemudian beri warna pada potongan pias yang dihasilkan. Oke, 1, ada 2, 3, 4. Ya, ada 4 warna berbeda ya. Setelah itu, pindahkan pias yang didapat ke bingkai persegi panjang dengan tinggi setengah T pada sisi di bawah sehingga tempat berbentuk persegi panjang. Oke, yang ungu ini kita putar ya, tepat memenuhi bingkai yang setelah disediakan di bawahnya. Kuning juga kita putar. Oke, nah berikutnya yang coklat tentu nanti disejajarkan ya, dengan ukuran nanti menyesuaikan ya. Ini adalah ukurannya B, sehingga kita peroleh tepat persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah A ditambah B, tingginya setengah T. Jadi luas trapesium setengah dikali A ditambah B dikali T, atau setengah dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah A dan B, jadi setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Semoga bisa jelas dipahami ya, untuk bisa mendapatkan rumus-rumus luasan dari bangun-bangun datar, mulai dari luas segitiga tumpul, kemudian luas jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium berdasarkan luas persegi panjang. Senang bersama kalian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.